Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan masih dari hadis tentang syubhat, ya, dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat dan hal tersebut adalah syubhat baginya, maknanya dia tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu keyakinan tentang hakikat perkara tersebut. Hal itu syubhat baginya. Namun tetap dia terobos itu syubhat dan dia masuk situ, Nabi berkata, annahu waqa'a fil haram. Maka dengan itu dia terjerumus ke dalam hal yang haram. Dengan itu dia terjerumus ke dalam hal yang haram, ya. Nah, ungkapan Nabi itu yufassar bimaknayain, dapat ditafsirkan dengan dua makna, ya. Ini maksudnya di mana potongan perkataan Nabi SAW, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Maknanya ketika hal tersebut syubhat baginya, oke, baginya syubhat nih. Dia nggak punya ilmu yang yakin, yang dia yakini tentang hal tersebut. Kemudian dia tetap nerobos, nah maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Apa itu maksudnya? Itu ditafsirkan dengan dua makna. Oke? Yang pertama maksudnya adalah ayyakuna irtikabuhu lisyubhah ma'tiqadihi annaha syubhah dzari'ah ila irtikabihi al-haram alladhi ya'taqid annahu haram bitadrij wa tasamuh. Maknanya orang-orang yang mengetahui bahwasanya itu syubhat dan hakikatnya itu juga syubhat bagi mereka, namun mereka tetap masuk ke situ, maka bisa itu menjadi dzari'ah, yakni menjadi pintu kepada kemungkaran yang lebih besar. Bisa jadi suatu saat dia terjerumus kepada yang haram, terseret kepada yang memang fix haram, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah keseret ke arah itu. Itu maksudnya, ya. Dikarenakan tasamuhnya, dikarenakan tolerannya dia, terlalu toleran kepada hal yang syubhat, niscaya nanti dia akan toleran kepada perkara yang haram, gitu. Tasamuh itu maksudnya karena toleran, ya. Dan di dalam riwayat sahihain di hadis ini, man ijtara'a 'ala ma yashukku fihi min al-itsm aw syakka ayyuwaqi' mastaban. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga di jalur lain, Rasul bersabda, barang siapa yang berani-berani untuk masuk area-area atau perkara-perkara yang dia masih ragu padanya, maka bisa jadi dia nanti akan nekat juga memasuki hal-hal yang padahal udah clear buat dia haramnya, gitu. Oke? Karena dia berani memasuki area yang syubhat, karena kemarin kita jelaskan, syaitan menyeret manusia sedikit demi sedikit, menggeser manusia sedikit demi sedikit, oke? Terus jiwa akan menuntut kadar dan dosis yang bertambah, gitu, untuk suatu kemungkaran, oke? Ketika kita memanjakan jiwa kita dengan sesuatu yang mungkar, maka jiwa kita akan menuntut nambah. Demikian yang terjadi pada orang-orang Yahudi terdahulu, ya kan? Di mana mereka mengingkari para nabi dan rasul, mengingkarinya tapi berproses, oke? Ngerjain, ngeyel kalau nanya, gitu kan? Terus lama-lama akhirnya merusak nama baiknya, memfitnah para nabi dan rasul, mengingkari para nabi dan rasul, begitu kan? Terus bertambah sampai level mereka bertanya satu sama lain, apalagi ya yang kita belum lakukan tuh, karena dia nambah terus dosisnya. Dari situ setan masuk pada mereka dan membisikkan, bunuh aja deh, tanggung tuh, gitu. Sampailah kepada dosis kekufuran yang paling besar, yaitu membunuh para nabi dan rasul. Kemarin kita katakan mereka yang terjerumus akhirnya sampai overdosis karena drugs, oke? Itu enggak lagi pertama kali make langsung overdosis, enggak, mesti ada prosesnya, ya. Ketika bertambah dan bertambah terus dosisnya sampai akhirnya overdose, ya.
Nabi juga berkata sallallahu alaihi wasallam, man yukhalit ar-riba yushak ay yujassar atau yujasyar tuh. Barang siapa yang memasuki hal-hal yang sifatnya riba, yakni masih meragukan, masih ragu-ragu, maka ausyak ay yujasyar. Bisa jadi nanti dia justru lebih jasyar. Jasyar yakni nekat. Jadi lebih nekat, ya. Ayyaqrub ayyaqdam 'alal haram al-mahad. Maknanya apa? Berani dia akan maju ke arah hal yang memang haram fix, haram yang jelas buat dia. Oke. Okay? Wa fi marasil Abil Mutawakkil An-Naji an Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatnya di dalam marasil Abil Mutawakkil An-Naji, Nabi berkata, "Man yar'a bi janabatil haram yushik ay yukhalitah, wa man tahawan bil muhaqqarat yushik ay yukhalital kaba'ir." Noh. Barang siapa yang sengaja dia menggembalakan hewannya di sekitar restricted area, di sekitar area terlarang, maka kemungkinan hewan-hewannya tersebut akan menerobos batasan-batasan area terlarang. Kenapa? Dia sih mainnya di sekitar situ, gitu. Barang siapa yang main di pinggir jurang, di bibir jurang, maka kemungkinan akan kejeblos ke dalam jurang. Kenapa? Lu sih main di bibir jurang, begitu maksudnya. Kemudian Nabi berkata demikian, man tahawan bil muhaqqirat, barang siapa yang meremehkan, bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang remeh, yushik ayyukhalital kabair, maka kemungkinan besar dia akan masuk ke arah dosa-dosa besar, ya, karena dia meremehkan perkara-perkara yang kecil. Ini makna pertama ditafsirkan yang sabda Nabi SAW, barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Itu makna pertama. Makna yang kedua, al-makna tsani, anna man aqdam ala ma huwa mushtabah indahu la yadri ahwa halal aw haram, fa innahu la ya'man an yakuna haraman fi nafsi al-amr, fa yusadif al-haram wa huwa la yadri annahu haram. Bisa jadi maknanya, akhirnya ketika dia memasuki perkara yang syubhat itu, taunya ternyata hal tersebut memang di sisi Allah terhitung haram. Tuh, bukan sesuatu yang ternyata mubah. Kan kemarin kita katakan syubhat ini blur buat manusia, apakah ini masuk ke area halal apa area haram, ya kan? Berarti ada kemungkinan juga dia masuk ke area haram juga kan, ada kemungkinan mereka masuk ke area hal tersebut masuk ke area yang halal. Itu syubhat kan, border antara mubah sama haram, gitu kan ya. Oke. Okay? Nah, barang siapa yang terjerumus ke dalam yang syubhat, maka dia bisa terjerumus kepada yang haram. Makna yang kedua ditafsirkannya adalah, maknanya bisa jadi yang dia masuk ke dalamnya tersebut akhirnya adalah hal yang memang terhitung haram di dalam syariat. Ternyata di mata Allah itu haram, gitu. Akhirnya dengan masuk ke dalam yang syubhat itu, dia kejeblos ke dalam yang terhitung orang yang akhirnya melakukan perkara yang haram atau mengambil perkara yang haram, ya. Wa huwa la yadri annahu haram, padahal dia nggak tahu bahwasanya itu haram, namun terhitung dia jadi catatan baginya karena dia bermudah-mudahan pada perkara yang dia nggak tahu hukumnya. Katakanlah dia dapat uzur kejahilan, oh dia nggak tahu itu haram, cuman dia udah punya fitrah dari Allah bahwasanya hal ini, perkara ini adalah bisa jadi nggak halal nih, gitu. Dengan dia bermudah-mudahan, kalaupun berangkat dari ketidaktahuan ya, dengan dia bergampangan dan masuk ke situ, akhirnya terhitunglah jadi catatan atas dia tuh, gitu. Karena bermudah-mudahannya, bukan karena ketidaktahuannya. Oke. Okay? Wa qad ruwiya min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Al halal bayyin wal haram bayyin." Perkara yang halal clear, jelas. Perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara hal yang halal yang haram dan hal yang haram itu terdapat nilai-nilai yang sifatnya syubhat. Itu faman ittaqaha kana anzah li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal yang syubhat tersebut, maka itu lebih dia, dengan itu dia lebih bersih menjaga agamanya dan nama baiknya, gitu. Wa man waqa'a fi syubhat aushak ayyaqa fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima,
sebagaimana penggembala yang menggembala di sekitar restricted area, di sekitar area terlarang. Yushiku ayyuwaqi' al-hima, maka kemungkinan besar dia akan melanggar daerah terlarang tersebut, wa huwa la yash'ur, dan dia tidak menyadarinya, ya. Wakhtalafa al-ulama hal yuti' walidayhi fi ad-dukhul fi syai'in min asy-syubhah am la yuti'huma. Nah, kemudian ada pembahasan lagi di antara para ulama. Katakanlah sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat nih, oke? Tapi orang tuanya menyuruh dia untuk melakukan hal tersebut dan hal itu syubhat baginya. Dia nggak punya ilmu yang yakin tentang hal itu, halal atau haram. Tapi orang tuanya ini yang nyuruh. Tuh. Apakah jadi wajib mentaati orang tua sebelah situ? Iya kan? Sama seperti istri mentaati suami di dalam hal tersebut, oke? Karena maksudnya apa? Ada usul besar kewajiban untuk taat kepada orang tua, taat kepada suami. Ada usul besar itu kan, oke? Dan ada usul besar tidaklah ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Tuh, ada usul juga itu kan, ya kan? Ini saling mengimbang ini. Tapi sekarang perkara yang syubhat nih, belum jelas ini halal apa haram, maksiat apa bukan, oke? Tapi disuruh oleh individu-individu yang syariat memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Seperti orang tua, misal suami, gimana tuh pembahasannya? Tuh gitu. Jawaban ulama beda-beda lagi nih. Ruwiya an Bashir ibn al-Harith, diriwayatkan dari Bashir ibn al-Harith, dia berkata, la ta'ata lahuma fi syubhah. Tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua dalam perkara yang syubhat. Oke? Berarti masuk bagi dia, oke? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliq. Oke? Minimal syubhat ini ya area-area yang dengan itu mereka memaintenance hal-hal yang haram supaya mereka nggak terobos. Dimasukinlah ke daerah-daerah yang sakral dan tidak boleh ditaati makhluk dalam hal tersebut, ya. Dan dari Muhammad ibn Muqatil al-Abdani, dia memfatwakan yuti'uhuma, kalau orang tua yang memerintahkan dan hal tersebut syubhat, nggak jelas bagimu itu halal atau haram, maka agar ia mentaati kedua orang tuanya. Tuh, dua fatwa yang berbeda nggak? Iya nggak? Dua fatwa yang berbeda nggak? Ini bukan berarti yang satu memudah-mudahkan, yang satu berkeras-keras, nggak begitu. Karena melihat dari usul pandang yang berbeda aja. Yang satu yang mengatakan jangan taati mereka kedua, dia melihatnya dari sisi pandang yang sifatnya preventif. Ketika hal tersebut syubhat bisa jadi haram, maka ketika hal itu haram termasuk bentuk maksiat, tidaklah ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat. Dari situ dia katakan jangan taati kedua orang tua. Oke? Adapun dari sisi yang lain yang mengatakan taati kedua orang tua, ya ini apa? Perkara-perkara yang sifatnya toh masih belum jelas di dalam syariat halal dan haram. Adapun usul mentaati orang tua dan berbakti kepada orang tua ini lebih besar dan lebih jelas. Oke? Dan toh perkara yang nggak jelas halal apa haram, hukum asalnya mesti halal karena al-aslu fil asya mubah, boleh. Akhirnya dia memerintahkan, ya udah deh taatin deh kalau orang tua. Tuh, itu. Kenapa ulama sampai kepada kesimpulan yang berbeda? Apakah pasti mereka berangkat dari manhaj yang berbeda? Belum tentu. Cuman ada punya wijhat nazar aja yang mungkin berbeda di dalam sebuah permasalahan. Wijhat nazar ini bahasa kitanya point of view. Point of view, sisi pandang. Sisi pandang. Ya. Yuti'uhuma, ditaati cenah. Wa tawaqqafa Ahmadun fi hadhil mas'alah, tapi Imam Ahmad pas ditanya masalah itu apakah taati kedua orang tua. Tuh, di dalam perkara yang syubhat, Ahmad rahimahullah tawakuf. Dia nggak mau bilang taatin apa jangan taatin. Tuh, lihat ulama no. Iya enggak? Tapi dia memberikan sebuah jawaban yang kira-kira nih cantik nih. Yudarihima wa aba ayyujiba fiha. Tuh, agar dia mengayun kedua orang tuanya. Tuh, begitu aja. Yudari, mudarah, yakni ngayun. Oke? Agar dia mengayun kedua orang tuanya. Nggak mau jawab Ahmad taati apa jangan. Lihat. Bukan permasalahan yang mungkin terlihat sepele. Cuman bagi mereka yang memiliki ilmu, justru seringkali permasalahan-permasalahan demikian bikin mereka ngerem lidah. Oke? Nggak mau dibilang halal haram ini itu. Ini hukum Allah, nggak bisa sembarangan ini gitu.
Oke, nggak mau juga dibilang boleh. Kenapa? Takutnya ini nanti jadi bablas dan lain-lain begitu. Ya. Waqala Ahmad, dan Imam Ahmad juga rahimahullah berkata, oke, di dalam menyikapi perkara-perkara yang syubhat nih. La yabi' ar-rajul minasyubhah wa la yashtari ats-tsawb litajammul minasyubhah. Agar jangan seseorang berjual beli dari perkara yang syubhat, dan jangan dia membeli baju-baju yang untuk dia pakai dari harta-harta yang syubhat juga. Tuh. Ya. Ini fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama yang sifatnya preventif, bukan lagi menjelaskan hukum Allah. Haram hukumnya, bukan lagi itu. Oke, lagi memberikan arahan. Cuman kadang sebagian penuntut ilmu di dalam membaca ungkapan demikian nih kurang wawasan, mereka kurang smart untuk membacanya sehingga langsung ditangkap maknanya. Tuh kan dia aja bilang jangan berarti haram. Loh, dia lagi bilang jangan itu karena dia nggak berani bilang haram. No, ngerti gak? Ulama seringkali melarang atau bilang jangan dan lain-lain, tapi nggak bilang haram, nggak bilang gitu. Itu kenapa? Karena mereka tahu, ya kan, ada hukum-hukum Allah yang memang harus dari dalil yang clear banget. Maka saran-saran mereka adalah hal-hal yang sifatnya preventif gitu, ya. Jangan seseorang beli, jangan seorang jual dari harta yang syubhat, dan jangan seseorang membeli baju untuk dia pakai dari perkara yang syubhat. Tuh, litajammul, ya, untuk menghiasi dirinya dari perkara yang syubhat. Wa tawaqqaf fi hilma yu'kal wa ma yulbas minha. Tapi dia bertawakuf untuk bilang halalnya atau bilang haramnya. Tuh. Oke? Untuk hal-hal yang dimakan atau hal-hal yang dipakai dari hal yang syubhat, ya. Wa qal fit tamrah yulqiha at-tayr la ya'kuluha wa la ya'khudhuha wa la yata'arrad laha. Bahkan Imam Ahmad dia berkata tentang korma, mungkin korma dibawa sama seekor burung jatuh di sebuah tempat, enggak jelas kan siapa yang pemiliknya. Oke? Maka Imam Ahmad berkata, jangan diambil udah, jangan dimakan, jangan dideketin. Tuh. Lihat. Berangkat dari waro, ingat gak? Halal, haram, bordernya apa? Syubhat. Di atas halal, waro. Di atasnya lagi, zuhud. Ya? Wala yata'arrad laha, udah nggak usah dideketin, kata Imam Ahmad. Ya? Bukan lagi bilang halal apa haram nih, ya kan? Wa qala Ats-Tsauri, dan Imam Ats-Tsauri rahimahullah, yani Sufyan berkata, fir rajul yajid fi baitihi al-aflas aw ad-darahim. Dia berkata, ahabbu ilayya an yatanazzah anha, yakni idza lam yadri min ainahi. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang bagaimana tentang koin-koin atau uang kecil yang kita temukan di dalam rumah kita sendiri, Oke? Okay? Suka kita temuin koin-koin dah, receh-recehan, iya kan? Bagaimana hukumnya? Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan berkata, aku sih lebih condong agar seseorang membersihkan dirinya dulu deh dari hal-hal yang nggak jelas sampai jelas itu datangnya dari mana, itu punya siapa. Tuh, ini berangkat dari ketakwaan yang luar biasa. Maksudnya katakanlah punya istrinya, katakanlah punya anaknya, itu hak mereka berarti kan, bukan hakku untuk mengambilnya. Gitu. Katakan punya suaminya, katakan punya anaknya, itu hak mereka. Aku nggak punya hak untuk mengambilnya. Katakan demikian. Saking apa? Saking diprioritaskan untuk sebisa mungkin apa-apa yang dikonsumsi oleh kita adalah hal-hal yang fix, emang kita tahu dari mana asalnya, gitu. Jangan ada harta-harta yang nggak jelas nih asalnya dari mana, gitu. Wa kana ba'du salaf la ya'kul illa syai'an yu'lam min aina hu. Wa yas'al anhu hatta yaqif ala aslih. Demikian sebagian salaf tuh. Sebagian salaf bahkan mereka nggak mau makan sama sekali kecuali hal-hal yang memang mereka ketahui dari mana datangnya hal itu. Ya, mereka mempertanyakan dulu hal tersebut sehingga mereka mendapat informasi tentang usulnya hal itu, yakni sumbernya dari mana, gitu. Wa qad ruwiya fi dzalika hadits marfu' illa anna fihi dha'fan. Bahkan ada hadis marfu' yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tapi di sanadnya dhaif. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yarta'a fihi." Sebagaimana penggembala yang dia menggembala di sekitar restricted area, di sekitar area terlarang.
maka kemungkinan besar dia akan melanggar batasannya. Ala wa inna likulli malik himan, dan ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa memiliki area-area terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ketahuilah sesungguhnya area larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadza mathalun darabahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liman waqa'a fi syubhat. Ini adalah sebuah analogi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang terjerumus ke dalam perkara yang fix syubhat, yang emang syubhat. Ini analogi. Wa annahu yaqrubu wuqu'uhu fil haram al mahad, bahwasanya hal tersebut bisa membawa dia lebih dekat untuk terjerumus ke dalam apa yang memang fix haram, yang emang jelas haramnya. Maksud Nabi begitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian gaya didik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri Subhanahu Wa Taala seringkali Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah nilai dengan cara memberikan analogi-analogi, perumpamaan-perumpamaan. Maksudnya apa? Buat takrib faham, untuk mendekatkan pemahaman. Maka dikatakan walillahi wa rasulihil mathalul a'la. Sungguh analogi-analogi yang paling tinggi, analogi yang paling indah ada dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan tentang akidah yang kenceng dan tertancap di dalam hati, tauhid, begini, ya kan? Allah memberikannya, menggambarkannya dengan sebuah analogi. Mathaluh kalimah thayyibah, perumpamaan sebuah kalimat yang baik, yakni la ilaha illallah, tauhid. Kasyajarah thayyibah, ini bagaikan pohon yang sehat. Asluha thabit wa far'uha fis sama, akar-akarnya menancap dalam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, dia memberikan hasil panennya, pohon tersebut, di setiap masa, nggak pakai musim, setiap masa ada. Sebaliknya Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpamakan orang-orang yang berangkat dari akidah yang lemah, tauhid yang lebah, adalah bagaikan pohon-pohon yakni yang berada di tanah yang rapuh, tanah yang sifatnya lereng dan rapuh, dan kemudian ausyak, hampir saja yanhar, yakni longsor, roboh. Demikian perumpamaan yang diberikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan yang benar-benar dengan optimal dapat menggambarkan maksud yang dituju. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam urgennya harus beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni saling menasehati, saling menyampaikan nilai kebaikan yang kita tahu, kemudian mengingkari kekeliruan, nasihati kekeliruan yang ada terjadi pada lingkungan kita, lingkungan sosial kita. Itu sangat urgent, harus dilakukan. Nabi memberikan gambaran tentang urgennya hal tersebut dengan analogi, ya kan? Kamathali qaumin istahamu ala safinah, sebagaimana sebuah kaum yang mereka naik bahtera bersama. Bahtera ini perahu besar, perahu bersama. Asaba qaumun a'laha wa ba'dhum asfalaha, sebagian kaum tersebut dapat tempat di bagian atas perahu, sebagian kaum tersebut dapat tempat di bawah perahu, ya kan? فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى الَّذِي مَنْ فَوْقَهُمْ. Dan orang-orang yang berada di bagian bawah perahu, kalau mau ngambil air keluar, berarti mereka mesti melewati dulu orang-orang yang berada di atas. Lihat analogi ini luar biasa. فَقَالَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهِمْ, kemudian mulailah satu orang yang berada di bagian bawah berkata, punya ide. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhi man fawqana. Coba kalau kita nih yang di bagian bawah, kita bolongin aja deh sedikit nih bagian tembok di bagian kita nih,
supaya kita gampang ngambil airnya dan supaya kita nggak mengganggu yang di atas. Tuh, gila gak? Perahu no mau dibolongin. Oke? Lau annahum, andai saja mereka taraku, andai saja mereka mendiamkan tuh orang dengan idenya, lahalak, niscaya dia celaka, wahalak ahlus safinah, yani halak jami'an, niscaya seluruh penduduk perahu celaka karena kelakuan satu orang ini. Iya kan? Tapi lau annahum, andai saja mereka menasehatinya, wa amsaku, kalau perlu menahannya dan mengikatnya. Oke? Niscaya dianya selamat. Ini orang selamat. Dan selamatlah seluruh penduduk perahu. Faham gak? Gambaran indah dari Nabi SAW tentang betapa urgensinya amar ma'ruf nahi mungkar. Lu diemin dia, ini jadi dianya rusak, kasihan, dan jadi penyakit buat yang lain. No, maknanya begitu. Tapi yang beresin dia, kalau perlu kita tangkap, kita ikat. Demi apa? Demi kebaikan dia, supaya dia selamat. Supaya dia nggak tenggelam, Jal. Demikianlah diantara analogi-analogi yang diberikan Nabi SAW untuk menggambarkan nilai yang coba disampaikannya. Betapa perkara-perkara yang syubhat, adalah sesuatu yang katakanlah di area-area di bibir atau di pinggir, di tepi-tepi area yang emang terlarang. Orang-orang yang main di pinggirnya, di bibirnya, maka kemungkinan besar mereka akan terobos. Mereka akan terobos area terlarang tersebut dan masuk ke hal yang udah fix buat mereka haram, akhirnya nekat juga disikat gitu. Ya. Wa fi ba'd riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sa'adrib lakum mathalan. Di beberapa riwayat lain bahkan Nabi berkata, nih aku berikan analogi pada kalian, perumpamaan pada kalian. Oke? Tsumma dzakara hadzal kalam. Kemudian Rasul menyebutkan analoginya tersebut. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mathalul muharraman, perkara-perkara yang memang fix haram itu kalhima. Nabi mengumpamakannya atau menganalogikannya seperti area terlarang. Alladzi yahmihi al-muluk, yang dimana area terlarang seringkali dijaga oleh para raja-raja, yakni para penguasa. Wa yamna'una ghairahum min qurbanih, dan mereka melarang orang-orang lain untuk mendekati restricted area tersebut. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haula madinatihi 12 milan hama muharraman la yuqta' syajaruhu wa la yusadu sayduhu. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nabi menjadikan 12 mil dari Madinah ke setiap sisinya, ini area-area terlarang yang di situ nggak boleh dipotong pohon, nggak boleh diburu hewan-hewan buruan. Demi menjaga keharaman kota Madinah tersebut. Ya. Wahama Umar wa Utsman amakin yambut fiha al-kala li ajli ibil as-sadaqah. Bahkan Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma menjaga sebuah area dan membiarkan tumbuh tumbuhan dan rerumputan yang ada di sana, khusus itu memang diperuntukkan buat onta-onta sedekah. Nyari makannya di situ udah gitu, onta sedekah ini supaya nggak mesti digembalakan susah-susah, mereka udah diperuntukkan satu area khusus memang untuk makan mereka di situ, jangan dicolek sama yang lain gitu. Onta-onta dan kambing-kambing lain yang mau digembalakan, gembalakan sono cari tempat lain begitu. Ya. Yakni para penguasa dengan kuasanya menentukan hal tersebut demi maslahat yang ada. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala hama hadhil muharramat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira menjaga menjaga perkara-perkara yang haram tersebut, wa mana'a ibadahu min qurbaniha, dan melarang para hambanya untuk mendekati area-area terlarang tersebut, wa sammaha hududah, dan Allah menamai area terlarang tersebut hudud, batasan-batasan Allah subhanahu, pagar Allah subhanahu wa ta'ala. Had, jamaknya hudud. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Tuh, maksudnya apa? Jangan lo terjak. Jangan lo terjak. Tilka hududullah fala taqrabuha. Tuh, janganlah kalian terjak. Apa terjak? Terjang ya, kata orang Betawi terjak ya. Terabas ya, jangan kalian terabas. Kadzalika yubayyinullahu ayati,
Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya linnas la'allahum yattaqun, kepada para manusia agar mereka bertakwa. Wa hadza fihi bayanun annahu hadda lahum ma ahalla lahum wa ma harrama alaihim. Ya. Di dalam hal ini juga terdapat keterangan bahwasanya hakikatnya Allah telah memberikan batasan bagi para hamba-hambanya apa-apa yang halal dan memberikan batasan apa-apa yang haram ke atas para hambanya. Fala taqrabu al-haram, maka jangan kalian mendekati hal-hal yang haram, wala yata'addau al-halal, dan janganlah mereka, yakni para hamba Allah, melanggar batasan-batasan yang halal, yakni masuk ke area yang haram. Wa kadzalika qala fi ayah ukhra, demikian Allah juga berfirman di ayat lain, tilka hududullahi fala ta'taduha. Tuh, itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggar batasan Allah tersebut. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, ya. Wa ja'ala man yar'a haulal hima aw qariban minhu jadiran bi an yadkhul al-hima fayarta' fihi. Dan kemudian dijadikan di dalam perumpamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menggembalakan gembalanya emang di sekitar dan dekat-dekat area terlarang, mereka paling layak memang untuk melakukan pelanggaran, yakni paling layak untuk melanggar batasan larangan tersebut. Falidzalika man ta'addal halal wa waqa'a fi syubhat fa innahu qad qarabal haram ghayatal muqarabah. Maka dari perumpamaan tersebut dapat kita tangkap bahwasanya barang siapa yang melampaui batasan hal-hal yang halal dan mulai masuk dia ke area yang syubhat, maka dengan itu dia telah mendekatkan dirinya lebih dekat kepada perkara yang haram, ya. Fama akhlaqahu bi an yukhalital haram al-mahad, maka kemungkinan besar dia akan lebih berani lagi kelak untuk masuk ke area yang emang beneran haram fix, wa yaqa' fih, dan terjerumus di dalamnya. Wa fi hadza isyarah ila annahu yanbaghi at-taba'ud 'anil muharramat wa ay yaj'ala al-insan bainahu wa bainaha hajizan. Di dalam hadis ini dapat kita tangkap sebuah nilai, agar seseorang menjadikan batasan jarak antara dia dengan yang haram, jangan mepet-mepet banget, maksudnya begitu, agar dia menjadikan batasan antara dirinya dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan batasan ini dari hal-hal bahkan yang mubah. Dari hal-hal yang mubah, batasannya itu gitu. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis yang Abdullah ibnu Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun." Tuh. Tidaklah seorang hamba sampai ke dalam derajat muttaqin, yakni orang-orang yang emang di mata Allah, orang-orang yang bertakwa memang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia meninggalkan hal-hal yang enggak apa-apa, yakni hal-hal yang halal, hadaron, karena kewaspadaannya dari hal-hal yang apa-apa, yang terlarang, gitu. Yani ada beberapa hal yang halal, ada beberapa hal yang mubah, cuman memang dengan berkutat di area situ akhirnya bisa bablas dan orang terobos ke arah yang lebih haram, yang lebih nggak jelas, gitu. Seorang yang bertakwa adalah bahkan orang yang mewaspadai dirinya dari hal-hal yang mubah, nggak apa-apa. Berangkat dari kehati-hatiannya kepada yang apa-apa yang memang fix terlarang. Tuh, ini maksudnya wara'. Ya, hati-hati. Wara' ini kan sering kali diterjemahkan apa? Kehati-hatian, preventif, gitu. Kalau tuh hamba udah begitu, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bertakwa. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Tamamut taqwa," tuh, atau idealnya sebuah ketakwaan adalah ayat taqiyallaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqal dzarrah wa hatta yatruk ba'dha ma yara annahu halal khasyata an yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata,
Idealnya nilai ketakwaan pada diri seorang hamba adalah ketika dia berhati-hati dari perkara-perkara yang mungkin remeh dan kecil sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang padahal halal, berangkat dari kekhawatirannya untuk terjerumus kepada yang haram. Nah, kehati-hatiannya ini sebagai bentuk hijab bainahu wa bainal haram, sebagai bentuk hijab, yastur, menjaga dia dari sesuatu yang memang haram. Wa qala Al-Hasan, dan Al-Hasan berkata, yakni Al-Hasan Al-Basri, ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Tuh, masihlah nilai ketakwaan ada di dalam jiwa para kaum muttaqin, yakni orang-orang yang memang terhitung bertakwa, selama mereka meninggalkan apa-apa yang memang halal, berangkat dari kekhawatiran mereka atas apa yang haram. Yani beberapa perkara yang halal memang mungkin berserempetan dengan yang haram. Oke? Ketika seorang hamba meninggalkan hal tersebut berangkat dari preventifnya, nah itulah yang terhitung bertakwa, seolah-olah dia menjadikan sitar dan hijab antara dia dengan apa-apa yang memang fix haram di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ibn Uyainah, Maimun ibn Mihran, bentar, mana tadi dah? Al-Imam Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, innama summu al-muttaqin li'annahum ittaqau ma la yuttaqa. Tuh, sesungguhnya para muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, dinamai orang yang bertakwa dikarenakan mereka ittaqau ma la yuttaqa, dikarenakan mereka waspada, hati-hati dari hal-hal yang para manusia umumnya tidak berhati-hati di situ. Tuh, hal-hal yang mungkin diremehkan di mata para manusia, namun mereka berhati-hati dari hal tersebut. Nah, inilah yang ada, nilai inilah yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum, berangkat dari ketakwaan mereka, dari idealnya nilai keislaman dan idealnya ilmu yang ada pada mereka. Anas berkata radhiyallahu anhu, innakum la tarawna asya'a hiya adaq fi a'yunikum minasy-sya'r. Kalian nih, yakni Anas berkata kepada generasi berikutnya nih, murid-muridnya. Okay? Anas kan sahabat kecil, sahabat junior di zaman Rasul. Namun dia berkata kepada generasi berikutnya nih, kalian nih mungkin melihat perkara-perkara begitu remeh, banyak hal kalian lihat begitu remeh, di mata kalian mungkin lebih remeh daripada rambut. Wa kunna naraha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mahalik. Padahal kita dulu, yakni angkatan sahabat, melihat kasus-kasus tersebut di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk perkara-perkara yang mencelakakan. Tuh, berangkat dari ketakwaan mereka, kewaspadaan mereka. Taib, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.